Halo, selamat siang pecinta tanaman hias Nusantara. Siang ini kita kembali lagi dengan saya, Juragan Tanaman Hias. Eh, Hari ini kita mau meracik media tanam untuk Sentivarigata. Nah, jadi tadi sempat setelah kita panen anakan Sentivarigata yang ada lebih kurang ini sekitar 100 batang. Ini nanti akan kita tanam di media tanam yang baru dengan tempat yang baru atau wadah yang baru. Nanti ini kita tanam ke dalam polybag. Kemudian ini nanti ada di video berikutnya. Kita pisahkan dulu. Nah, kemudian ada sisa media tanam yang dalam pot. Kemudian kita daur ulang. Nah, media tanam yang lama kita daur ulang kembali. Kemudian kita tambahkan dengan bahan-bahan yang baru. Nah, bahan-bahan yang baru apa saja yang kita gunakan? Yang pertama, sekam. Sekam yang saya gunakan adalah sekam yang sudah lapuk atau sekam yang sudah lama ditimbun. Biasanya kalau di pabrik-pabrik penggilingan padi itu ada sekam yang baru diproses dari padi. Kemudian ada sekam yang memang sudah tertimbun lama di bagian dasar atau bawah sekam yang baru. Jadi yang kita gunakan adalah sekam-sekam yang sudah ditimbun lama atau sekam yang sudah lapuk. Ini kita gunakan atau kita campurkan dengan media tanam yang baru. Media tanam yang baru tersebut juga kita campurkan dengan media tanam yang lama yang sisa dari pot. Jadi di beberapa video yang lalu itu sempat kita panen tunas Sentivarigata yang dari umbi. Nah, jadi umbi-umbinya seperti ini. Nah, umbi-umbi ini akan kita tanam di media tanam yang baru. Jadi media tanam yang lama kemudian kita campurkan dengan bahan-bahan media tanam yang baru. Nah, media tanam yang baru itu saya menggunakan satu karung ukuran 15 kg kompos yang saya gunakan di sini adalah pelapukan dari pohon sawit yang sudah replanting. Jadi pohon sawit yang sudah replanting itu kira-kira usianya lebih kurang 2 tahun setelah ditebang atau 1 tahun setelah ditebang. Pokoknya pohon kelapa sawit itu sudah terurai dari kayu menjadi tanah. Nah, kompos tersebut saya gunakan. Nah, bagaimana mendapatkan kompos sawit tersebut? Saya biasanya ke kebun sawit yang memang sudah replanting. Jadi kita minta izin ke yang punya kebun untuk kita gunakan kompos tersebut. Dan baiknya si pemilik kebun tersebut mengizinkan untuk kita ambil media tanam tersebut atau kompos tersebut. Nah, kompos tersebut itu saya gunakan untuk menanam tanaman hias, khususnya Sentivarigata ini. Kenapa saya gunakan kompos tersebut? Karena pertumbuhannya lebih cepat, kemudian perakarannya lebih mudah menyerap nutrisi yang ada di media tanam tersebut. Oke, tadi sekam yang kita gunakan adalah sekam lapuk, kemudian kompos yang kita gunakan adalah kompos dari pelapukan batang sawit. Kita campurkan dengan media tanam yang lama. Nah, kemudian kita aduk rapi. Kita aduk hingga tercampur semuanya, bahan-bahan yang media tanam yang baru dengan media tanam yang lama. Nah, perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan 2:1. Kalau 2 karung ukuran 15 kg kompos, maka sekam yang kita gunakan adalah ukuran satu karung ukuran 15 kg. Jadi perbandingannya adalah perbandingan 2:1.
Karena kalaupun kita campur atau kita bandingkan 1:1, nutrisi yang ada di kompos tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan umbi sente ini. Nah, jika dikira sudah tercampur dengan baik, artinya sudah menyatu antara sekam dan kompos tersebut, berarti media tanam ini sudah bisa kita gunakan. Nah, kita gunakan pot untuk penyemaian umbi dari Sente variegata. Kita masukkan media tanamnya. Kita berikan media tanam kira-kira hampir memenuhi pot, atau biasa saya isikan itu antara setengah pot lebih. Pot yang saya gunakan adalah pot bekas, pot dari bahan bekas, karena ini memang masih bisa kita manfaatkan. Kalau dibuang sayang, jadi kita manfaatkan barang-barang bekas. Nah, kemudian jika sudah kita isikan media tanam ke dalam wadah, kita ratakan, kita rapikan. Kemudian kita letakkan ubi. Ini masih ada umbi yang tumbuh tunas. Ini tunasnya. Tetapi tunas ini tidak bisa kita cabut karena masih lengket di umbi yang cukup kuat dan ukurannya masih kecil. Kalau kita pindahkan, kemungkinan besar hidup, kemungkinan besar mati. Jadi karena kita tidak butuh-butuh sekali, jadi ini tetap kita biarkan, kemudian kita tanam kembali. Nanti di usia lebih kurang 2 bulan ini akan tumbuh lebih kurang 30-40 cm. Pada saat itu sudah bisa kita pisahkan kembali untuk kita tanam di tempat lain. Nah, ini umbinya sudah berlubang, tetapi karena umbi ini kita lihat dari luarnya masih sehat, kemungkinan besar akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Tetap kita tanam. Nah, cara menanamnya itu umbi-umbi tersebut cukup kita letakkan saja. Kita letakkan. Nah, umbi ini cukup besar, kira-kira lebih kurang 20 cm dengan diameter ukuran 10 cm atau lebih. Nah, ini tetap kita letakkan. Biasanya kalau umbi yang besar seperti ini, itu tunas yang tumbuh pun lebih besar. Kita letakkan saja, kita tata dengan rapi, dengan baik, agar nanti ketika tumbuh tunas yang baru itu tidak berhimpit-himpitan. Jadi kita beri ruang agar nanti tunas yang tumbuh dengan baik dan rapi, sehingga ketika kita panen nanti di 2 bulan ke depan itu lebih mudah. Nah, jika dirasa sudah penuh,
kita tambahkan lagi media tanam untuk menutupi bagian atas umbi. Nah, agar apa? Agar umbi tertutup dengan baik, jadi tidak ada hama-hama yang memakannya. Biasanya hama yang datang itu adalah jenis siput yang kecil. Dia lebih suka memakan bagian umbi, sehingga menyebabkan umbi tidak tumbuh dengan baik. Kita tutup tipis saja. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi setelah media tanam ini kita tanam umbi tadi, kemudian di permukaan media tanam tadi kita letakkan umbi-umbinya, kemudian kita tutup lagi dengan media tanam. Jadi seperti ini. Ini sudah bisa kita simpan atau kita letakkan di bawah teduh. Artinya kita letakkan di bawah tempat teduh, tetapi sinar cahaya matahari langsung bisa memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan umbi ini. Jadi kelembabannya tetap kita jaga. Kalaupun memang media tanam ini lembab, tidak perlu disiram. Tetapi kalau media tanam ini kering, ini perlu disiram. Nah, kita hindari dari air hujan. Kenapa? Karena kandungan nitrogen pada air hujan itu tinggi. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu di video lainnya. Nah, di video lainnya, di sini setelah kita panen tunas sentifergata seperti ini, kita juga memanen biji yang tumbuh seperti ini. Ini akan kita tanam di media lainnya beserta tunas yang kita panen atau anakan sentifergata yang kita panen, kita pindahkan ke wadah yang lain atau media tanam yang lain. Oke, baik, begitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi dengan saya nanti di video lainnya. Salam sentifergata.